Beternak ayam merupakan usaha yang mampu mendatangkan menumpuk pundi-pundi uang, namun untuk menuju ke sana diperlukan persiapan ilmu pengetahuan tentang beternak terlebih dahulu. Langkah awal itu meliputi persiapan kandang, pemilihan bibit unggul, pemberian pakan tepat, perawatan kebersihan, serta manajemen penyakit. Meski ilmu pengetahuan begitu siap, untuk usaha beternak juga tidak lepas dari doa, karena apapun ikhtiar tidak lepas dari rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Pengasih dan Moho Welas Asih, semua bisa berjalan baik. Seperti halnya Sriyono, pelaku peternak ayam di Pakisan, Klaten, Jawa Tengah yang juga sekdes pemerintah desa Pakisan ini yang ditemui tim berita Soloraya TV platform YouTube di lokasi peternakannya belum lama ini tanggal 1 Januari tahun 2025. Menurut Sriyono mengatakan dengan beternak ayam, ia merasakan ketenangan, selain hobi bersama putranya yang juga alumni UGM Fakultas Pertanian. Ya, sudah kurang lebih 5 bulan yang lalu. Sudah 5 bulan yang lalu. Apa membuat Bapak Sriyono tertarik? Ya, saya kepengen punya penghasilan tambahan. Yang ini sifatnya harian nanti. Oh gitu ya. Iya, harian. Tapi memang awalnya tertariknya sekedar itu, apa ada mungkin tertarik kemana mendapat inspirasi atau saat silaturahmi dan sebagainya? Awalnya dari silaturahmi, ketemu ngobrol sama teman-teman, terus kok tertarik saya dari obrolan itu, kemudian saya tertarik untuk mencoba dan akhirnya menikmati sampai sekarang, sangat menikmati. Ya. Memang pertama kali ini Pak Luwe tahu modal awal Pak Sriyono bisnis di bidang ternak ayam ini berapa Pak waktu itu? Saya berawal dari nol, artinya dari telur. Telur bundar nol ya, telurnya bundar nol, bukan dari induan, bukan dari nol, dari kecil, dari nol, dari telur, kemudian kita tetaskan. Awalnya hanya 10, kemudian beli lagi telur, kita tetaskan lagi, dan kita kelola dari DOC sampai sekarang sudah mulai bertelur. Waktu itu berapa telur Pak yang dibeli Pak Sriyono, dengan harga berapa Pak saat itu? Satu telur itu harganya 3.000. Satu telur 3.000, jadi kalau 100 telur kan 300.000. Kemudian kita buat mesin tetas sendiri. Kemudian belajar dari YouTube. Di YouTube ada manfaatnya Pak ya? Ya, sangat. Tapi waktu itu 100 telur netas semua apa ada? Ya enggak, ada yang gagal. Ya paling enggak 80%. Tetap ada yang gagal. Kan juga menyadari pemulanya sudah 80% sudah bagus, alhamdulillah. Ketika seperti sulapan ya, awalnya seperti itu, ternyata telur itu pakai mesin tetas bisa ya, nggak usah dingerami kok bisa. Tiap malam itu sering nengok ke mesin tetas, lihat, apalagi pas itu lekas buci itu, pecah-pecah itu, wah, hati bahagia, menyongsong kehadiran telur-telur yang mau menetas itu, seperti menantikan anak yang mau melahirkan. Anak yang mau lahir maksudnya. Ini berarti memang dengan hati ya. Betul sekali, dengan kesenangan, rasa senang dulu itu, modalnya senang dulu. Karena pelihara hewan itu harus dengan kasih sayang. Butuh berapa lama ini Pak Sriyono untuk menjadi penjual ayam sampai sekarang? 5 bulan. Karena saya cerita tadi baru 5 bulan saya mulai dari nol, dan ini mulai bertelur. Jadi memang ini dimulai dari 5 bulan sampai saat ini? Iya, 5 bulan. Ada sekitar berapa induan ayam Pak? Ini yang siap telur ini ada 4 koloni. Terus yang di bawahnya ada regenerasi.
Saya juga belajar dari teman dan kurang yakin saya belajar dari YouTube ya. Tetap saya menggunakan konsep kandang yang aman, ramah lingkungan, dan bermanfaat. Artinya kandang saya ini tidak perlu perawatan kotoran. Jadi itu di bawahnya ada alas, nanti coba nanti dilihat, nanti di bawahnya ada alas, itu terdiri dari sekam, kemudian kohe kambing dan pasir lembut dicampur itu untuk alas, sehingga ketika ayam itu kan suka tokat-tokat itu ya. Nah, ketika dia buang kotoran tuh ya nanti akan tercampur sendiri, maka akan terjadi fermentasi atau teraduk dan itu akan menjadi pupuk kandang. Oh gitu ya Pak. Iya, semuanya akan bermanfaat, nanti bisa untuk pupuk tanaman, padi, sayuran, buahan. Saya ini ada yang banyak ini elba nih. Ini elba. Kemudian ada kuntara, mulai kuntara. Jenis ayamnya apa namanya? Elba sama kuntara. Apa itu? Keistimewaan elba itu pakannya sedikit, tapi produktivitasnya tinggi. Itu elba. Memang ayamnya agak kecil sedikit. Kalau elba itu agak besar, makannya juga agak banyak, tapi telurnya juga besar. Terus kalau kuntara itu bisa masuk ke petelur, juga masuk ke pedaging. Iya. Kalau jadi syukur itu tidak hanya ucapan, syukur itu harus kita buktikan dengan kita menggunakan akal pikiran kita, tenaga kita, pengetahuan kita wujudkan dengan ini bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga sesuai apa yang telah diberikan kepada kita manfaatkan, kemudian setelah itu hasilnya kita bertawakal pada Allah, berserah diri pada Allah. Apapun yang hasil itu itulah takdir Gusti Allah, harus menerima. Tidak ada rasa ngresulo, tidak ada rasa gelisah. Pokoknya dinikmati, hidup itu dinikmati. Saya ini ternak ayam ini juga menikmati, sangat menikmati. Atas rahmat Allah lah ya. Iya, semuanya atas rahmat Gusti Allah, atas barokah Gusti Allah. Dan saudara mencintai dengan proses itu ya. Iya, sangat menikmati prosesnya. Dari telur yang ini kita pegang, DOC kita pegang, sampai saya selalu memegang dan selalu apa itu. Ini bau agak ada bau sedikit tuh, kayak baunya jadi wangi. karena kecintaan. Kecintaan ya? Iya. Karena Gusti Allah sendiri itu menciptakan sebuah makhluk ayam misalnya. Yang masih tumbuh bergerak itu bisa diambil hikmah-hikmahnya Pak. Dimana dia bisa bertelur dia bisa berbentuk ayam akhirnya itu gimana? Iya, kalau diambil hikmahnya, ayam itu kan apa namanya, ada proses ya, ada proses dari telur kemudian dierami atau ditetaskan di mesin tetas, kemudian dari COC, kemudian dari apa namanya dewasa, kemudian bertelur, begitu kan perputaran begitu terus. Ya seperti hidup kita. Maka ayam itu sukanya gini, menceker-ceker itu. Itu filsafatnya apa? Yo, nek mau makan ya berusahalah. Kalau mau makan, mau punya uang, punya rezeki harus berusaha. Tidak kita harus menunggu ndonga tok tanpa ada usaha ya. Ini bukti ceker-cekernya yang diajarkan oleh ayam itu enggak ada loh. Ceker-ceker itu bentuk dari filosofi kita itu berkarya. Karya. Iya. Filosofi ayamnya berkarya. Bekerja keras. Tidak ada hentinya, ceker-ceker terus. Ayam itu disediakan makan tetap ceker-ceker, nggak mungkin ayam hanya mematuk, nggak mungkin.
pasti cakar-cakar. Itu nilai filosofinya berkarya, berproduksi, dan berusaha. Dan tentunya tetap akan disambungkan yang memiliki hidup ini Pak ya. Oh, pastinya begitu. Dan harus. Kita itu berusaha itu hanya kita apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari Sing Maha Kuwasa. Tidak terlepas dari situ semua. Maka jangan pernah kita itu membanggakan diri. Ngadiku no. Kalau Allah itu mencabut kemampuan kita bisa apa? Maka yang kita bisa adalah semata-mata miliknya Gusti Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil, maka jangan pernah kita membanggakan diri dan kita sombong atas kekuasaan Gusti Allah. Begitu.